الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الصابرين صدق الله العظيم. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, sedang jemaah takziah yang dimuliakan Allah. Kecilkan aja suaranya, Pak. Terlalu besar suaranya. Silakan aja volume. Cek. Masih besar. Cek. Kecilkan aja, Pak. Cek. Oke. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, segala puji hanya bagi Allah yang kita senantiasa bersyukur kepadanya. Allah jadikan kita berkumpul di sini dalam keadaan yang baik, dalam perkumpulan yang baik bersama orang-orang baik, dan semoga Allah limpahkan kepada kita kebaikan dalam agenda takziah ini atas wafatnya salah seorang daripada jemaah kita. Mudah-mudahan almarhum atau almarhumah husnul khatimah. Salawat dan salam kepada baginda Sini aja. Cek. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ketua Pengurus Masjid Darul Jannah Lolong dan jajarannya, yang terhormat Ketua Kongsi Kematian, yang terhormat para tokoh masyarakat Tunggu Tigo Sajarangan Nini Mama Alim Ulama Cadia Pandai Kapai Tampe Batanyo Kapulang Tampe Kababarito, yang terhormat para ustaz yang senantiasa mendampingi dan mengimami sholat-sholat kita. Umumnya kepada seluruh jemaah tidak disebut nama dan gelar, serta yang kita muliakan yakninya Ahlul Bait yang baru saja ditimpa musibah. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang mulia, mengenai takziah sendiri kita perlu dudukkan dulu apa yang dimaksud dengan takziah. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, wa'alam anna ta'ziyata hiya tasbir. Ketahuilah bahwasanya takziah itu adalah menyabarkan. Wa dzikru ma yusalli sahibal mayyit, menyampaikan hal-hal yang menghibur atau menyenangkan keluarga mayit. Wa yukhaffif huzunah, meringankan kesedihannya. Wa yuhawin musibatah, memudahkan urusan musibahnya. Wa hiya mustahabbah, dan hukumnya adalah mustahab atau dianjurkan. Nah, jadi kolah takziah itu sabananya, bagaimanapun tata cara pelaksanaannya, intinya ini hakikatnya menyabarkan, menghibur, menguatkan. Takziah itu sendiri berasal dari kata azza, aziz, sifat Allah, artinya kuat, perkasa. Maka takziah artinya menguatkan. Saudara kita yang baru ditimpa musibah dalam keadaan lemah, down, maka kita datang untuk menyemangatinya. Dan ini merupakan salah satu wujud daripada firman Allah surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karenanya pada malam hari ini kita akan menyampaikan hal-hal yang menghibur keluarga mayit atas musibah yang mereka dapatkan. Dan juga bagi kita semua insya Allah, karena kita pasti akan mengalami musibah juga dalam hidup ini. Nah, dan sesuai dengan yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dalam ayat musibah, wa basyiris sabirin.
berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Atau dalam redaksi yang lain, gembirakanlah orang yang apabila dapat musibah mereka sabar. Nah, jadi kita gembirakan Bapak Ibu, orang yang dapat musibah dan mereka sabar atas musibah itu, maka kita gembirakan. Nah, Bapak Ibu yang mulia, adapun musibah itu sendiri tidak ada yang menginginkannya. Musibah adalah hal yang tidak mengenakan, hal yang tidak menyenangkan. Siapapun tidak mau mendapatkan. Akan tetapi ketahuilah, di balik musibah yang Allah datangkan, ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Apa saja kebaikan itu? Yang pertama, pahala yang besar. Dalam Al-Quran surah Hud ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina sabaru wa amilus shalihat, ulaika lahum maghfiratun wa ajrun kabir." Bagi orang-orang yang sabar dan senantiasa beramal soleh, maka bagi mereka ampunan Allah dan pahala yang besar. Berapa besar pahala yang didapatkan? Kita buka Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu, mereka disempurnakan Allah pahalanya tanpa batas. Tanpa batas itu bara banyaknya kira-kira Bapak Ibu. Kalau bahasa kampungnya unlimited. Tapi kampung di Inggris Pak, unlimited, ya, tidak terhingga banyaknya. Sama juga ayat tajun silayang itu Bapak Ibu, ya, berapa debit air yang mengucur. Apalagi ketika hari hujan-hujan, ya kan, banjir sampai ke jalan tumpahnya ayat silayang itu. Nah, begitulah pahala yang Allah berikan kepada orang yang tertimpa musibah. Selama musibah itu masih menghimpit jiwanya, masih menyakitkan dirinya, maka selama itulah pahala tidak henti-hentinya mengalir. Bapak Ibu yang mulia, kemudian yang didapatkan orang yang terkena musibah yang kedua, yakninya ampunan yang luas. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslim," tidaklah melanda seorang muslim, min nasab, badannya capek-capek, letih, penat, wala wasab, badannya sakit-sakit, sakit luar, sakit dalam, sakit ringan, sakit berat, wala ham, dilanda kegelisahan, kecemasan, kerisauan, anxiety, wala huzan, dilanda kesedihan, duka cita, duka lara, kekecewaan, penyesalan, wala adzan wala gham, dan tidak pula dilanda kesukaran, kesulitan, hal yang tidak menyenangkan, hatta syaukati yusyakuha, bahkan tidak pula tertusuk duri kecil, hatta al-bidha'ah, bahkan tidak pula dia memiliki suatu barang. Misal kita punya barang nan kete, kunci motor, fayadu'uha fi kummi, disimpannya di kantong bajunya, fayafza'u laha, paskan nyombiak ndak ado. Kalau ndak ado barang kita, ba'a sikap kita kira-kira Bapak Ibu, pasti mau dikolangsong kan? Mana tadi ya, gitu kan? Fayajiduha fi jaybih, kironyo serobok di kantong sarawanya. Tidaklah seorang muslim melanda itu semua, dari badan penat-penat tadi, badan sakit-sakit, kecemasan, duka cita, duka lara, hal yang tidak menyenangkan, tertusuk duri kecil, bahkan cameh sabanta katiko barang hilang, padahal di situ jo letaknya, illa kafarallaha biha min khataya, kecuali Allah jadikan semua itu sebagai penghapus dosa-dosanya. Artinya Allah itu maha baik Bapak Ibu. Allah itu sangat sayang kepada kita. Setiap hal yang tidak mengenakkan yang terjadi dalam hidup kita, Allah ganti dengan penghapusan dosa-dosa. Dan ambo yakin pasti kita mengalami salah satunya malam kok. Minimal badan panik-panik. Dari pagi sampai malam beraktivitas, ada yang apa-apa bakar raju di kantua, Bapak Ibu yang menggalih barangkali, panik-panik malam kok, sedang dihapuskan dosa-dosa kita. Atau Bapak Ibu ada yang sedang ada sakit, bolak-balik ke rumah sakit, ya, ndak baranti-baranti minum obat. Apa kata Nabi ketika menjenguk orang sakit? La ba'sa alaik tahurun insyaallah. Ndak ba'age dong, kata Nabi. Ini adalah pembersih bagi dosa-dosamu insyaallah. Apalagi orang yang sedang ditimpa musibah, ahlul bait, kehilangan orang yang dicintai, maka alangkah besarnya kesedihan mereka, maka besar pula ampunan yang Allah berikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apalagi yang didapatkan orang yang terkena musibah? Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, Nabi SAW bersabda,
Inna 'idhamal jaza ma'idhamal bala. Sesungguhnya besarnya balasan dari Allah itu tergantung besarnya musibah. Jadi barat banyak dapat pahala sama ampunan tadi Bapak Ibu, itu tergantung besarnya musibah. Semakin besar musibah yang dirasakan, maka semakin besar pula yang didapatkan. Wa innallaha idza ahabbu qauman ibtalahum. Dan Allah itu apabila mencintai seseorang atau mencintai suatu kaum, Allah pasti menguji mereka. Jadi ujian dari Allah itu sebenarnya tanda kasih sayang Bapak Ibu. Ya, apabila Allah sayang kepada seorang hamba, Allah akan beri ujian kepadanya. Kenapa ujian? Karena dengan ujian itu melatih kesabarannya, menguatkan mentalnya, menjadikan dia manusia yang semakin kuat, manusia yang semakin berkualitas. Bukankah muslim yang kuat itu yang paling dicintai Allah? Maka Allah latih dirinya dengan memberikan ujian-ujian kepadanya. Dan sebagai contoh, mari kita lihat manusia-manusia yang paling dicintai Allah adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu Bapak Ibu, kalau kita cek kehidupannya, lebih banyak ujiannya atau senangnya? Lebih banyak ujiannya, karena mereka adalah orang-orang yang Allah cintai. Dan di antara seluruh para nabi dan rasul ada 5 yang paling berat ujiannya, sampai-sampai mendapat gelar ulul azmi: Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara para nabi tersebut yang 5 itu, manusia yang paling berat ujiannya tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau katakan, al-musibatu bi liya'zil muslimina fi masaibihim. Musibah yang melandaku akan menguatkan kaum muslimin dalam musibah mereka. Kenapa Nabi bilang seperti itu? Karena musibah yang mereka alami tidak ada apa-apanya dengan musibahku. Artinya musibah Nabi kualah yang paling baik Bapak Ibu. Ya, kita jelaskan secara ringkas. Nabi belum lahir sudah meninggal ayah beliau. Umur 6 tahun meninggal ibundanya, sudah yatim piatu. Kemudian tinggal dengan kakeknya, meninggal kakeknya usia 8 tahun. Kemudian tinggal dengan pamannya yang miskin, Abu Thalib. Ya, dia menjadi penggembala, ya, dia mengalami kehidupan bersama mereka. Kemudian usia 25 tahun menikah dengan ibunda Khadijah. Kemudian 40 tahun diangkat menjadi nabi. Sejak menjadi nabi, hidup kok penuh dengan caci maki, penuh dengan dilempar, diludahi, ya, setiap hari, sampai-sampai Nabi tidak aman untuk tidur di rumahnya sendiri. Jadi Nabi itu Bapak Ibu, ketika pemboikotan Bani Hashim, itu beliau misal hari malam lah sholat Isya, beliau jam 8 itu lalu di rumah si A, jam 10 harus pindah ke rumah si B Bapak Ibu. Karena kalau dia tetap di rumah si A, orang kafir akan datang dan membunuhnya. Jadi ketika orang lalu sadanya Nabi pun pindah. Jadi tiap malam Nabi itu lalu di 2 tampek demi menyelamatkan hidup beliau. Ya, dan para sahabat beliau senantiasa membantu bagaimana supaya beliau bisa selamat dari kejaran orang-orang kafir Quraisy tersebut. Kemudian pindahlah ke Madinah. Sejak tinggal di Madinah, dak baranti baparang, batambah musuh beliau, orang Yahudi, ya, orang Bani Ghatafan dan lain sebagainya. Tak baranti baparang. Bahkan ada seorang sejarawan yang mencatat jumlah peperangan yang dilewati Nabi seumur hidupnya tidak kurang dari 70 peperangan. 70 Bapak Ibu, bayangkan dalam 10 tahun di Madinah 70 kali peperang. Maka hidup beliau penuh dengan teror, penuh dengan ancaman, penuh dengan ketidaktenangan. Ketika Allah menangkan Makkah Madinah, ketika sudah merdeka, tinggal menikmati lamanya selai, Nabi pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah memang beliau itu hadir untuk berjuang saja. Maka Bapak Ibu yang mulia, inilah yang selalu membuat air mata menitik apabila membaca sirah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang mulia, maka demikian pula orang-orang yang mendapatkan musibah, ujian itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Sebaliknya Bapak Ibu, ada orang yang mendapatkan rezeki yang banyak, hidupnya lancar saja, ya kan? Tidak ada kane-kane sakit, ada masalah, bahkan hartanya semakin banyak, rumahnya semakin bertingkat, otonya semakin banyak,
tidak ada problema, hidupnya lancar-lancar saja. Padahal nyo tidak pernah sholat, nyo tidak pernah bayar zakat padahal mampu, nyo tidak pernah puasa di bulan Ramadan, nyo tidak nio haji padahal mampu. Maka orang-orang seperti ini adalah orang yang ditipu oleh Allah. Jadi Allah magih rasa kikanya itu kolah ambil lah sadanya. Habis di akhirat tidak ada jatah hangkulai. Dia sedang diistidraj oleh Allah, sedang diputar-putar dalam lingkaran yang dia tertipu olehnya. Disangkanya hidupnya aman-aman saja. Nanti di akhirat barulah dia menderita. Bapak Ibu yang mulia, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjalalahu uqbata fid dunya." Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan menyegerakan hukumannya di dunia. Ya. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, sebaliknya apabila Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, amsaka anhu bidzambi, Allah akan tahan hukuman atas dosa-dosanya hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Kemudian Allah lampiaskan nanti pada hari kiamat dengan dimasukkannya dia ke dalam neraka. Maka tanda kasih sayang Allah itu juga dengan musibah yang kita alami di dunia, menghapuskan dosa-dosa kita supaya nanti kita tidak perlu dibakar di akhirat. Kan yang membuat kita masuk neraka dosa-dosa tuh Bapak Ibu. Ya. Maka dengan musibah, dengan ujian yang kita alami dalam hidup ini, sedikit demi sedikit menghapuskan dosa-dosa itu. Sehingga nanti di akhirat kita tidak perlu lagi dibakar di neraka, ataupun kalaupun dibersihkan di neraka sebentar saja. Dan hukuman di dunia ini itu sedikit. Makanya disebutkan dalam Al-Quran ayat musibah itu, walana beluannakum bisyai, dan kami pasti akan menguji kamu, memberikan ujian kepada kamu, memberikan musibah, cobaan, bisyai, sedikit, saketeknya Bapak Ibu. Dalam hadis yang lain Nabi memberi perumpamaan dunia dan akhirat itu seperti setetes air di tengah samudra yang luas. Jadi hukuman di dunia kita terima ini itu bagikan setetes air Bapak Ibu. Sedangkan hukuman di akhirat nanti itu seperti samudra yang luas tadi. Pilih mana Bapak Ibu, dihukum di dunia atau di akhirat? Tentu di dunia. Kalau di akhirat nanti satu dosa saja mungkin sampai beratus-ratus juta tahun lamanya untuk membersihkannya. Makanya inilah bentuk kasih sayang Allah kepada kita, diberikannya kepada kita musibah sehingga bersihlah kita dari dosa-dosa dengan musibah itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian lanjutan hadisnya, faman radiya falahu ridha wa man sukhita falahu sukh. Barang siapa yang ridha ketika mendapatkan musibah, dalam artian dia ikhlas, dia sabar, dia tabah, dia paham bahwa ini adalah salah satu rukun iman yang keenam, percaya kepada takdir, qada dan qadar, maka Allah akan ridha kepadanya. Dan sebaliknya, wa man sukhita falahu sukh, siapa yang murka atas musibah yang ia alami, maka Allah pun akan murka kepadanya. Maka musibah ini penentuan ridha Allah atau murka Allah Bapak Ibu. Ketika dapat ujian itulah penentuannya. Bagaimana sikap kita? Andai kita rela, ikhlas, sabar, maka Allah ridha kepada kita. Andai kita murka ini bukan hanya sekedar marah-marah saja, tapi juga dalam bentuk yang lain, misal menangis-nangis, meraung-raung, histeris, tidak terima dengan kenyataan, tidak terima dengan takdir, sampai menghampas-hampaskan barang, membanting-banting sesuatu. Apa kata Nabi dalam hadis? Tidak termasuk golongan kami orang yang mencakar-cakar wajahnya dan merobek-robek bajunya. Artinya tidak terima dengan musibah yang dia alami Bapak Ibu. Apalagi sampai mengakhiri hidup. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Kata ulama, tidak akan mencium bau surga. Ya, karena dia mati dalam keadaan tidak yakin dengan pertolongan Allah. Dia mati dalam keadaan tidak percaya bahwa Allah sedang menimpakan ujian kepadanya, Allah sedang menghendaki kebaikan kepadanya. Maka jauh kita dari bunuh diri, jangan sampai kita mengambil keputusan itu. Nah, Bapak Ibu yang mulia, kemudian yang terakhir yang didapatkan oleh orang yang terkena musibah, dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma li 'abdil mu'min 'indi jazaa'un." Tidak ada balasan yang lebih pantas, yang lebih layak bagi hambaku yang beriman. Ya. Idza qabadtu safiyahu min ahli dunya.
apabila kucabut nyawa orang yang ia cintai dari penduduk dunia, tsumahtasabahu, kemudian dia ihtisab dalam menghadapinya, dalam artian sabar tadi, tabah tadi, ikhlas ridha tadi, illal jannah, tidak ada balasan yang lebih tepat baginya melainkan surga. Jadi kalau talampau barik musibah kok tetap kita sabar, ndak ada balasan yang lebih layak kecuali sarugo. Sabulan yang lalu kira-kira ambo masih takziah di Muaro Panjalinan, Bapak Ibu. Jadi satu keluarga, suami istri dan 2 orang anak dari rantau. Jadinya tinggallah ngontrak di Muaro Panjalinan tuh. Meninggallah suaminya, Bapak Ibu. Keduanya sama-sama dari rantau. Bayangkan bagaimana kesedihannya. Orang yang menjadi sandaran hati, yang melindungi, yang mengayomi, yang menjaga keluarga itu, yang membikinkan rumah untuk mereka, yang memberikan nafkah, dicabut oleh Allah nyawanya. Bayangkan bagaimana sakitnya, bagaimana kehilangannya. Namun apabila mereka sabar, musibah-musibah yang berat itu, kata Nabi, maka tidak ada balasan lebih tepat kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya kehilangan anak. Kalau anak kehilangan orang gaibnya, istilahnya anak yatim. Kalau kehilangan ibundanya, piatu. Tapi kalau orang gaib kehilangan anaknya, apa istilahnya, Bapak Ibu? Nggak, orang gaib kehilangan anaknya, Bu. Apa namanya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Bu. Bahkan nggak ada, karena nggak ada yang kata-kata yang bisa mengungkapkan ba'a kesedihannya, Bapak Ibu. Sampai-sampai dalam Al-Quran ketika berbicara tentang ujian yang diterima Nabi Ibrahim, disuruh menyembelih anaknya sendiri. Apa kata Allah? Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini sungguh-sungguh ujian yang amat berat bagi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu lepas saya menerima ujian, Bapak Ibu. Sampai-sampai lah hampir dibakar. Lah dibakar, Bapak Ibu. Tapi lagi dingin apinya. Salamai. Udah banyak diuji oleh Allah. Tapi tidak ada yang lebih baik bagi beliau melainkan disuruh menyembelih anaknya sendiri. Kehilangan anak yang sangat dicintai, musibah yang sangat berat. Namun apabila sabar dalam menghadapinya, maka surgalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kesimpulannya adalah musibah itu memang sesuatu yang tidak mengenakan. Namun apabila kita mendapatkannya dalam hidup, berusahalah sabar, bersihkan hati kita, husnuzon kepada Allah. Maka Allah akan menyiapkan balasan-balasan terbaik bagi kita. Bapak Ibu, terakhir bagi kita yang bertakziah ke sini, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Man azza musaban falahu mithlu ajri." Barang siapa yang bertakziah ke tempat orang yang terkena musibah, maka baginya pahala, baginya ganjaran sebagaimana yang didapatkan oleh orang yang terkena musibah tersebut. Jadi dari tadi ambo mencari tuan pahala yang gadang, ampunan yang banyak bagi orang yang dapat musibah, kita nan bertakziah kok insya Allah dapat puluh sarupo itu, Bapak Ibu. Nah, makanya kita datang ke sini, kita ikhlaskan niat menjadi sitawa si dingin, menjadi pengobat bagi hati yang luka, penghibur bagi hati yang lara. Maka insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkannya. Nah, jadi kalau diumumkan takziah sama apa gitu sama pengurus, pailah Bapak Ibu. Kok kadang tidak namuh pai kan? Alasannya sinetron, ya kan? Walaupun lah panik wana badan usahalah datang kemari. Walaupun tak kalau misalnya, biarlah minimal dapet pahalonya Bapak Ibu, walaupun tidak dapet kaji Ustaz, ya kan? Bapak Ibu yang mulia, mudah-mudahan Allah jadikan kita senantiasa dalam kesabaran. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. Almarhumah Bapak Ibu. Almarhum ya Pak. Astaghfirullahaladzim. Almarhumah Pak. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bika amsayna, ya Allah denganmu kami masuki waktu petang ini. Wa bika nahya, denganmu kami hidup. Wa bika namut, denganmu kami mati. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu kami kembali. Allahumma rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami sering sekali menzalimi diri kami dengan
berbuat dosa. Wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna, dan tidak kasihan kepada kami, lanakunanna minal khasirin, tentulah kami termasuk orang-orang yang merugi. Allahumma ighfir lana dzunubana, oleh karenanya ampunilah dosa-dosa kami, wa dzunuba walidina, dosa-dosa ibu bapa kami, kakek nenek kami, paman bibi kami, orang-orang tua kami. Warhamhum kama rabbawna sigara, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka sayang kepada kami. Wali jami'al muslimin wal muslimat, ampuni juga dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, kaum mukminin dan mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, khususan ila sahibul musibah, terkhusus bagi keluarga yang sedang ditimpa musibah, wa khususan ila almarhumah, dan terkhusus bagi almarhumah yang kami ta'ziyahi pada malam hari ini. Jadikanlah ya husnul khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir laha, ya Allah ampunilah dosa-dosa almarhumah, warhamha, sayangilah dia, wa'afiha wa'fu anha, maafkanlah kesalahan-kesalahannya, wa wasi' madkhalaha, lapangkanlah tempatnya, wa akrim nuzulaha, muliakanlah tempatnya, waj'alil jannata mathwaha, dan jadikanlah surga sebagai tempat kembalinya, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajraha, ya Allah wariskanlah kebaikan almarhumah kepada kami, wala taftinna ba'daha, dan jangan engkau uji kami sepeninggalnya, jangan engkau jadikan kami bertengkar, berkelahi, bercekcok. Waghfir lana walaha, dan ampunilah kami dan ampunilah almarhumah, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah, ya Allah jadikanlah kuburannya termasuk daripada taman-taman surgamu, wala taj'al qabraha hufratan min hufarin nar, dan janganlah engkau jadikan termasuk daripada jurang nerakamu, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim ajalana wa amalana bihusnil khatimah, ya Allah jadikanlah akhir daripada ajal kami dan amal kami semuanya berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ya Allah berikanlah kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, beri kami tubuh yang sehat, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan kami ilmu yang bermanfaat, wa barakatan fil rizki, beri kami rizki yang barakah, wa taubatan qoblal maut, sempatkanlah kami bertaubat sebelum mati, wa rahmatan 'indal maut, kasihanilah kami dalam proses mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dan ampunilah kami setelah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkanlah kami menghadapi sakaratul maut, wan najata minan nar, jauhkan kami dari neraka, wal 'afwa 'indal hisab, dan maafkanlah kami ketika diperiksa amal-amal kami, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana afrigh 'alaina sabra, ya Allah limpahkanlah kesabaran kepada keluarga yang mendapatkan musibah, serta kepada kami semua yang tentu akan menghadapi pula hal semacam ini. Watsabbit aqdamana, dan kuatkanlah kaki kami, pundak kami, hati kami, tangan kami, semua anggota tubuh kami dalam menerima setiap ketetapan-Mu, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan kami. Wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami dalam keadaan Islam, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikanlah kami kebaikan di dunia ya Allah, kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wasallam ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz yang telah memberikan tausiah kepada kita. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustadz menjadi iktibar bersama kita bersama, dan bagi Ahlul Bait akan mendapatkan kesabaran dan ketabahan. Selanjutnya sekata dua kata dari Bapak Ketua Masjid Suradorul Jannah. Pada Bapak Dr. Haji Marwan MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.